Review kali ini akan cukup singkat, utamanya karena saya harus segera menjual kembali ponsel ini setelah tak jadi digunakan istri saya yang lebih memilih Samsung Galaxy C7. Vivo V5 Plus dan Samsung Galaxy C7 sama-sama menggunakan Qualcomm Snapdragon 625, RAM 4GB dan internal memori 64GB. Bahkan sebetulnya Vivo V5 Plus memiliki kelebihan selain garansi yang resmi, yaitu kamera depannya yang ada dua dan resolusinya besar serta dapat menghasilkan selfie yang bokeh. Namun, entah kenapa istri saya seakan enggan menyentuhnya. Ya sudah, akhirnya review ini dibuat berdasarkan pengalaman saya, bukan istri saya. Highlight pertama pada ponsel ini, kita mulai dari sisi-sisi kekurangannya dulu ya. Walaupun Vivo V5 Plus sanggup bertahan selama 24 jam dengan penggunaan moderat, di mana kebanyakan saya membuka sosial media, browsing, dan sesekali saja bermain game, rasanya ini adalah ponsel dengan Snapdragon 625 terboros yang pernah saya gunakan. Iya, hanya 24 jam untuk menghabiskan baterai berkapasitas 3000 mAh, tergolong boros untuk prosesor ini, walau untuk ukuran umum bisa tergolong awet ya. Buktinya di Nubia M2 dan Nubia Z11 Mini S, dengan kapasitas baterai yang kurang lebih sama, Snapdragon 625 mampu mentenagainya menembus 48 jam. Kedua adalah back covernya yang terasa kurang solid. Entah karena bobotnya yang cukup ringan atau bagaimana, rasanya Vivo V5 Plus ini tergolong kurang mantap bila dibandingkan dengan smartphone berbahan metal lainnya. Lagi-lagi Nubia M2 terasa lebih kokoh. Kalau dibandingkan dengan Nubia Z11 Mini S yang desainnya mirip-mirip mah, maaf saja ya kayaknya, jauh banget bedanya. Fields Nubia Z11 Mini S terasa lembut sekali walaupun berbahan logam. Ketiga, Vivo ini adalah brand global yang bahkan sudah tekan kontrak untuk jadi sponsor Piala Dunia di Rusia nanti. Tapi kok masih mirip-mirip brand lain ya produknya? Maksud saya, tengok deh garis antena di back cover Vivo V5 Plus ini, lalu tengok tema dari Fantouch OS yang secara default terpasang ketika pertama kali ponsel ini dinyalakan. Tak perlu saya sebutkan mirip brand mana. Keempat dan terakhir, lebih ke harga saja. Vivo mematok harga ponsel ini resminya di harga 5,5 juta rupiah. Memang strategi jualannya sama saja dengan saudara tuanya yaitu Oppo. Senangnya ngasih cuan banyak ke toko sama promotor biar pada rajin jualannya. Tapi untunglah masih banyak pedagang online yang berpihak kepada konsumen sehingga kita bisa mendapatkannya secara online dengan harga 1 juta lebih murah. Ya, 1 juta. Gede ya. Nah, dengan harga 4,5 jutaan, bahkan bisa lebih murah lagi jika Anda pandai-pandai memanfaatkan diskon dari e-commerce lokal, Vivo V5 Plus sudah lebih worth the money rasanya. Di harga segini, jadinya head-to-headnya dengan Nubia M2 langsung. Masih ngerasa kemahalan? Ah enggak kok, serius deh. Harga 4 jutaan sudah sangat pantas buat Vivo V5 Plus ini. Karena sebetulnya memang ponsel ini adalah produk yang berkualitas terlepas dari highlight negatif yang sengaja saya sajikan di awal tadi. Kameranya bagus banget hasilnya, baik depan maupun belakang. Tak percaya? Lihat saja langsung pada hasil foto yang saya tampilkan ini ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Selain kamera yang sekarang menjadi selling point Vivo, untunglah sisi audio yang dari dulu jadi kelebihan brand ini tetap dipertahankan. Ya, suara yang dihasilkan Vivo V5 Plus melalui loudspeaker yang berada di sisi bawahnya ini kualitasnya prima. Saya jadi ingat dulu alasan betah pakai Vivo V3 adalah salah satunya ya karena audionya ini. Kemudian Fantouch OS sendiri, meskipun sangat mirip dengan iOS, tapi sebetulnya sangat nyaman digunakan. Smooth secara performa dan kaya akan fitur. Termasuk toggles yang dihadirkan dengan menyapu layar dari bawah ke atas adalah sebuah kelebihan menurut saya. Karena posisinya tak jauh dari jempol kita ketika kita memegang bagian bawah ponsel ini secara natural.
Satu highlight positif terakhir saya berikan pada fingerprint scanner yang berada pada tombol home Vivo V5 Plus ini. Ya, scanner ini sangat akurat dan cepat dalam memindai sidik jari dan membuka kunci layar ponsel ini. Nyaris tak pernah gagal dan tak terasa saking cepatnya. Juga mudah digunakan karena cukup disentuh, tak perlu ditekan. Kesimpulan saya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Vivo V5 Plus akan disukai oleh wanita, terutama yang doyan selfie. Pria pun bisa saja cocok menggunakannya, apalagi varian matte black-nya sudah mulai dijual sekarang. Namun, jika Anda tak terlalu mengindahkan kamera depan, maka alternatifnya ada pada Nubia M2. Silakan dilihat video reviewnya yang sudah saya buat lebih dulu. Satu syarat agar Vivo V5 Plus ini nggak overpriced, Anda harus membelinya secara online. Karena kalau beli di toko atau gerai offline, dijamin tak akan dapat harga yang saya sebutkan tadi. Oke, segitu saja ulasannya. Terima kasih ya. Dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And we'll grow in number, fueled by them to see